Jadi saya pikir ya, yakin bahwa resesi rasanya jauh lah dari Indonesia ya. Kita malah masih bicara positif 5% kurang atau lebih kan. Berarti itu nggak ada resesi kalau masih positif growth ya. Nah, kalau masalah bahwa konsumsi rumah tangga menurun, itu kan seasonal dan belum diambil 1 tahun penuh. Kita bentar lagi kan akan memasuki masa bulan puasa, memasuki masa lebaran, dan saya pikir economic cycle tuh akan selalu seperti itu, di mana ada suatu saat-saat akan terjadi bahwa konsumsi yang akan digunakan oleh masyarakat itu akan meningkat. Dan apalagi kita tahu ya, kalau mendekati puasa dan lebaran, pasti ada namanya uang THR. Nah, ini kan injeksi baru nih. Jadi saya cukup dengan keadaan kita bahwa konsumsi masyarakat itu terus akan meningkat dan membaik, dan ini salah satu kekuatan kita dari ekonomi domestik untuk menjaga keutuhan dan perkembangan ekonomi kita. Saya pikir dari kacamata saya seperti itu, Mbak Ipa. Oke, baik. Masih sangat optimis ya, Pak Yayat, dan kita ketahui juga bahwa tadi seperti yang Sangat, dikatakan sangat begitu ya, optimis. bahwa di kuartal Ya, 1 2023 ini diharapkan konsumsi meningkat, kemudian juga ada demand yang meningkat juga ya, Pak ya, untuk kredit dari perbankan sendiri. Tapi Anda melihatnya untuk keseluruhan tahun di 2023, kemudian juga khususnya untuk kuartal 1 2023, seperti apa proyeksi Anda atau juga ekspektasi Anda untuk peningkatan demand untuk kredit perbankan sendiri, Pak Yahya? ya. Jadi kita tahu tahun lalu perbankan sudah bisa menikmati kredit growth double digit. Kalau saya tidak salah, industri 11,35. BCA sendiri bisa growth 11,7 ya. Nah, biasanya kecuali waktu booming komoditis tahun mungkin 2009, 10, 11 ya. Nah, biasanya tuh first quarter selalu permintaan kredit melemah. Tetapi kalau lihat sampai dengan bulan Februari ini, saya cukup surprise melihat bahwa kelihatannya permintaan-permintaan kredit, apakah itu dari korporasi, dari komersial, dan terutama dari konsumen. Kita baru saja memulai ya expoversary dalam rangka ulang tahun BCA ke-66 tahun di BSD, ASBSD secara fisik, tetapi secara online terus sampai tanggal 26 Maret. Nah, hasilnya cukup surprising ya. Dalam beberapa hari itu sampai tadi pagi saya lihat ada 9.000 lebih mobil penjualan, ada banyak sekali rumah, sehingga total kita revenue menghasilkan sekitar 2,5 triliun. Hanya dalam beberapa hari itu untuk kredit konsumen. Dan saat kita adakan di BSD pun itu ada namanya sneakers, ada juga untuk travel ya disediakan, juga bangga lokal ya, kita mendukung UMKM kita bawa beberapa pengrajin-pengrajin dari daerah, mereka berjualan di sana dan kelihatannya demand daripada masyarakat luar biasa, termasuk restoran-restoran. Nah, ini kan membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat kita ini masih mempunyai suatu pelor untuk di-spending, dan ini menunggu kesempatan yang baik di mana kalau mobilitas sudah back betul-betul to normal ya, sudah tidak ada kekhawatiran akan COVID. Nah, ini akan back to normal, akan lebih besar dari tahun-tahun 2019 saya kira ya. Dan ini merupakan hal yang sangat positif. Dan kalau secara konsumen, secara konsumsi juga meningkat, dan juga konsumsi itu kan ada yang produksi. Di belakang itu adalah para penjual, dari retail, dari pedagang menengah, sampai pabrikan, manufacturing. Nah, tentunya ini akan berentet, akan menghasilkan bisnis yang bagus. Dan itu adalah salah satu kesempatan bagi perbankan untuk menggelontorkan kredit pada masa-masa ini. Dan itu harus dipakai sebagai momentum yang tepat, mengingat likuiditas perbankan sekarang ini baik, ya, Oke. sangat dijaga. Jadi kita salut dengan pemerintah, BI, OJK menjaga bahwa kita ini selalu mendapatkan likuiditas yang cukup. Nah, jadi nggak ada pertanyaan dari segi likuiditas. Oke. Permodalan, rata-rata permodalan bank di Indonesia juga sudah sangat tinggi, di atas 20% ya. Jadi ini sangat kuat sekali saya pikir. Dan NPL kalau kita lihat juga NPL kita secara rata-rata menurun, loan at risk juga relatif menurun secara industri. Jadi semua itu tidak ada tanda-tanda negatifnya. Yang Hmm. ada adalah positif. Tapi saya menghargai juga ya,
dari Ibu Menteri, Pak Jokowi selalu menyatakan kita harus tetap waspada. Ya, itu betul saya pikir ya. Kita optimistik, tapi kita tetap harus waspada dan kita tidak tahu ke depan tiba-tiba apa yang mengejutkan terjadi yang tidak kita inginkan, tapi itu tidak kita mau dari sekarang kan. Jadi intinya adalah kita tetap punya prospek yang bagus sekali, tetapi ya tetap kita harus selalu waspada. Ya saya pikir kurang lebih itu tuh, Oke. Ipa. Baik, tadi ditekankan optimis tapi tetap waspada ya Pak Yahya, dan tadi ini artinya juga di Ya, satu ya betul sisi sekali. kekhawatiran, sebetulnya ada dua kekhawatiran Pak ya. Yang pertama adalah kekhawatiran bahwa masyarakat ini mungkin masih akan menahan konsumsinya, apalagi kita ketahui bahwa sebelumnya ramalan ekonomi juga masih kurang terlalu baik begitu ya. Kemudian di satu sisi juga kekhawatiran dari sektor perbankan sendiri adalah likuiditasnya begitu di tengah kredit yang diprospekkan ataupun juga diekspektasikan masih akan tinggi, tetapi DPK ini juga pertumbuhannya tidak setinggi dari pertumbuhan kredit sendiri begitu ya Pak. Artinya kekhawatiran akan dua hal tersebut tidak perlu lagi begitu Pak Yaya? Jadi gini, kalau kita lihat ya, dari segi likuiditas perbankan, kita ingat pada waktu sebelum COVID, LDR perbankan itu di titik sekitar 90-an lebih, 92 kalau saya tidak salah. Nah saat ini sekitar 82, 83 mungkin. Itu aja pertanda bahwa likuiditas masih terjaga dengan baik. Bisa tidak disangkal, kadang-kadang DPK itu bisa growth-nya agak berat, terutama begini. Pertama, kasa, itu adalah giro dan tabungan. Nah, kita tahu bahwa giro tabungan ini bunganya atau kuponnya itu sangat kecil. Dengan kenaikan-kenaikan deposito rate pertama, ya tentu ada perpindahan-perpindahan ke deposito rate. Namun bukan hanya deposito rate, saya pikir ya, kita juga ada persediaan atau ketersediaan untuk beli SBN, untuk beli ORI, yang bunganya sangat menarik. Dan ini tentu merupakan salah satu pilihan dari masyarakat. Ya, dan ini tidak saya salahkan, pemerintah memang membutuhkan itu, dan saya tidak salahkan juga masyarakat yang masuk ke situ. Karena yang masuk ke situ adalah dana yang dipakai untuk jangka panjang. Mereka juga tahu kalau jangka pendek nggak bakal mereka masuk ke situ. Ya karena harus disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Ya, tetapi tetap terjadilah aliran-aliran dana dari perbankan ke yang non-bank. Di samping itu kita juga tahu seperti saham dan investasi lain itu tetap masih memungkinkan untuk melakukan investasi ya. Jadi alternatif bagi masyarakat tuh makin banyak, makin tinggi interest rate yang ditawarkan tentu pilihan-pilihan akan hadir ke sana. Tetapi menurut saya sementara ini dengan ketersediaan likuiditas yang ada di masyarakat itu sangat memadai. Jadi kita Oke. tidak perlu takut atau risau dari hal itu. Ya, saya pikir itu adalah hal yang penting yang harus kita siapkan saat ini ya. Dan tinggal bagaimana kita melepas kredit secara hati-hati tentunya, dan pada gilirannya itu akan membantu perekonomian nasional secara umum. Di samping kita juga bersyukur bahwa sampai saat ini dari CPO, dari pertambangan itu cukup banyak dolar yang dihasilkan. Apalagi dengan ketentuan DHE yang baru dari Bank Indonesia, saya kira ini juga menyebabkan banyak dana-dana dolar yang akan masuk dan akan stay di sini untuk waktu tertentu Ya. sesuai dengan ketentuan DHE nanti. Ya, jadi saya pikir secara komprehensif boleh dikatakan keadaan itu sangat aman dan Hmm. bank harus siap untuk mengembangkan kreditnya pada saat-saat seperti ini.